Baik, kita akan coba membahas tentang perangkat keras pada komputer. Baik, ini sudah ada saya sediakan. Di sana ada monitornya yang saya jadikan. Metode sini adalah TV. TV sekarang bisa dijadikan monitor komputer. Tergantung jenisnya. Kalau dia menyediakan port VGA, nanti saya jelaskan yang mana bagiannya. Kemudian ini ada keyboardnya, ini inputnya, kemudian ini juga ada mouse, dan di sini ada CPU. Baik, mari kita coba dekatkan lagi ke dalam. Kemarin kita sudah membahas tentang input output pada sebuah komputer. Yang sekarang kita akan membahas tentang komponen bagian CPU-nya ya, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama di sini kita ada power supply bagian atas. Ini power supply-nya. Ini yang akan menyuplai energi untuk setiap komponen pada komputer. Ini hard disk. Ada hard disk. Kemudian di sini seharusnya ada DVD room, bisa tidak pakai. Maaf, di sini ada DVD room. DVD room di atas, maaf. Kemudian di sini ini adalah VGA, ini adalah sink dari pendingin VGA, kipasnya, prosesor, maaf. Di belakang ini baru ada prosesornya. Prosesor butuh pendingin khusus karena memang dia adalah kepala utamanya dari sebuah komputer. Jadi dia akan sama seperti kita, otak akan berpikir kalau berpikir keras, maka panas akan lebih di bagian sana. Itu makanya untuk prosesor sendiri itu memiliki kipas tersendiri. Sedangkan besi-besi itu untuk pendingin tambahan. Nanti ada lagi orang yang kalau kalian lihat di YouTube itu ada yang memakai cairan cooler. Itu akan lebih efektif tapi lebih mahal. Ya. Kemudian di sini ada VGA card-nya. Kalaupun bawaan dari motherboard, ini motherboard bagian seluruhnya ini, tidak pakai ini, itu juga bisa hidup. Tapi VGA bawaan tergantung dari ketersediaan pabriknya. Kalau kalian kalau beli baru biasanya ada dijelaskan VGA-nya, tipenya apa dan berapa kapasitasnya. Jadi di sini saya beli VGA tambahan karena dulu saya suka main game. Jadi saya beli VGA dengan kapasitas 1 GB up to atau hingga maksimal bisa 2 GB. Tapi kan terpakai sedikit memori ke dalamnya. Kemudian ini dalam memori. Ini memori bisa kita buka di sini. Ini memorinya. Ini long DIMM dengan kapasitas 4 GB. Tak jelas ini ya. Nggak jelas ya. Maaf, tidak jelas. Ini kapasitas 4 GB DDR3 dengan maksimum 133 GHz. Kita bisa memasangnya kembali. Terbalik. Kemudian di bagian belakangnya dapat kita lihat ini adalah sumber energinya untuk power supply. Kemudian sini ada input outputnya. Yang ini untuk speaker, ya, speaker, mic dan lain-lain.
Nah, ini kalau yang bawah ini untuk VGA nya, VGA portnya. Kemudian yang ini input output versi lama keyboard dan mouse versi lama juga dengan ini, itu versi lama. Yang biru ini sama dengan ini VGA API bawaan dari si motherboard. Kemudian yang 1 2 3 4 ini adalah port USB, dan yang satu ini adalah port untuk kabel LAN internet ya, hubungan jaringan untuk seluruh dunia atau hanya sesama untuk sharing sama komputer. Baik, ini dia sedikit penjelasan secara umum dari bagiannya. Baik, kemudian adapun proses BIOS di sini, oh ya, setelah lagi ini adalah baterai CMOS. Ini baterai CMOS berguna untuk mengatur jam dan tanggal pada komputer. Jadi walaupun komputer itu mati, tetapi untuk jam dan kalender tetap hidup karena baterai ini. Ini sumber energi tersendiri yang akan mengatur, menjaga agar jam dan kalender di komputer kita tetap aktif. Biasanya kalau kalian pergi ke warnet yang versi lama ya, atau yang setiap kali kalian pergi ke warnet akan ada minta verifikasi waktu dan tanggal. Kalau itu sering terjadi pada sebuah komputer, maka bisa dikatakan kemungkinan besar penyebabnya adalah baterai CMOS-nya sudah lemah atau bahkan sudah mulai mati. Ya. Baik. Kemarin kita ada membahas sedikit tentang BIOS. BIOS adalah pemeriksaan input output system. Di sana ada proses yang disebut kita post in untuk pengecekan keseluruhan hardware dan software pada komputer. Pertama, ketika ada yang booting dengan cool dan warm, atau secara umum kita sebut biasa atau paksa, atau yang warm tuh bukan paksa ya. Ada yang paksa tuh apa sih istilahnya? Tapi yang biasa istilahnya cool dan warm ya. Kalau cool dalam keadaan mati, kita hidupkan seperti biasa. Kemudian kalau warm booting, biasanya dalam keadaan hidup kita restart. Ya. Mari kita akan coba untuk menghidupkannya. Jadi ketika kita hidupkan komputer, proses bootingnya akan menyala, itu akan diambil alih oleh proses, atau kita sebut proses BIOS. Sebentar. Ya. Proses BIOS akan ada proses post, self test dari si komputer secara keseluruhan. Jadi ketika power supply-nya sudah diaktifkan, maka dia akan langsung ini sebenarnya pas sekarang listrik sudah terbagi merata di setiap bagian, setiap komponen, tapi belum diaktifkan di power on off bagian sini, karena kita tersentrum pada komputer atau laptop yang padahal itu hanya terkoneksi ke arus listrik, belum kita hidupkan. Itu membuktikan bahwa listrik sudah masuk ke setiap komponen di sini, sudah terbagi. Hanya tinggal on off saja yang belum ditekan. Baik. Ketika keseluruhan atau pos itu dijalankan, maka apabila oke semuanya, seluruh komponennya terpasang dengan baik, tidak ada bermasalah, maka dia akan hidup seperti biasa. Tapi kalau misalkan kita menghidupkan komputer tidak terdapat ini dan ini, VGA dan ini, itu komputer tetap hidup, tapi hanya sampai proses BIOS untuk pengecekan hardware. Tetapi kalau kita menghidupkan komputer tidak ada memori atau prosesor, maka otomatis
komputer hidup, instruksi yang akan diberikan kosong, blank, atau ada bunyi bip-bip yang menandakan bip 3 kali biasanya, yang akan menandakan kalau tidak memori yang tidak terpasang benar atau yang rusak atau bagaimana, atau prosesornya yang juga tidak ada atau rusak sebagainya. Kali ini saya setting sudah oke, semua insyaallah sudah oke. Jadi ketika ini dihidupkan, maka setelah semua pos itu dijalankan, yang akan diaktifkan pertama adalah yang akan ditampilkan pertama adalah VGA-nya. Akan ditampilkan di layar monitor. Kemudian dari sana proses berikutnya adalah, maka proses BIOS akan memberikan kesempatan setelah VGA ya, akan memberikan kesempatan kepada keyboard, akan mengaktifkan keyboard sebagai pilihan. Apakah kita akan melaksanakan proses untuk memilih BIOS yang ingin kita pilih atau BIOS standar dari si komputer. Baik, kita akan coba ya. Baik, kita akan coba menghidupkan komputer ini ya. Jadi pertama ketika dihidupkan, maka yang aktif setelah semua proses pos itu oke, maka akan tampilan VGA ini aktif, akan menampilkan pilihan tab display itu sebenarnya. Kemudian kalau tidak ada pilihan, bootingnya kita setting mau booting lewat SSD, hard disk, atau melalui DVD room. Kalau tidak kita setting itu, berarti bawaannya adalah bawaan dari pabrik adalah melalui hard disk atau SSD, itu semacam tempat penyimpanan lainnya. Kemudian akan tampil, maka ini adalah yang proses booting yang diambil alih oleh komputer sendiri. Ini settingan dari pabriknya. Kalau misalkan kita mau booting, itu kita ganti sistem booting tidak melalui hard disk dulu, tapi kita mau lihat lewat DVD room atau lewat USB driver ya. Kita setting sebelum ketika VGA aktif, maka tadi ada pilihan di bawah ini, di bagian bawah tadi itu, kalau di sini tekan del, ada lagi yang tekan F1 dan lain sebagainya, itu kita bisa pilih. Mari kita coba. Baik, jadi dia VGA-nya aktif, kemudian VGA-nya akan bekerja pertama, kemudian dia beri kesempatan pada keyboard. Tadi ada sedikit pengecekan ketika saya tekan tombol tab di sini. Itu dia. Tekan tombol tab itu adalah pengecekan dari si memori dan lain sebagainya. Ini kan apakah booting ini oke. Sekarang kita mau ganti atau kita mau melihat sistem BIOS-nya, atau kita mau ganti sistem booting awalnya itu tidak melalui, atau kita mau lihat mau ganti apakah melalui DVD room atau flash disk. Mari kita coba. Tombol bip tadi itu menandakan semua sistem posnya oke. Kemudian sini ada tombol del, ini dia. Kita masuk ke BIOS setup utility. Di sini tulisan di atas sana, BIOS setup utility. Sini ada main, ada advance, power, boot,
tools dan exit. Kalau yang tools ini, kalau yang enter operasi sistem T-America tadi ya, ketika VGA nya aktif akan menampilkan tampilan dari sebelum ada tampilan yang akan diambil alih oleh keyboard, apakah kita pergi ke sini proses ini atau tidak. Ini ada waktu 10 detik, kita bisa ganti ini, terserah, kita bisa ganti ke 15 detik. Kemudian ini secara umum saja ya, ada hard disk device priority. Ini ada 3 buah. First itu remove flash disk, remove driver, itu flash disk. Kedua SATA yang tadi driver ini. Kemudian CD-ROM. Jadi yang pertama, prioritas pertama adalah flash disk, yang kedua hard disk, yang ketiga CD-ROM. Itu ya prioritas bawaan settingan dari boot ini. Sedangkan kalau di mainnya, dia di sini booting pertama akan dijalankan, akan diperiksa pada hard disk ya. Kita bisa ganti kalau mau ke flash disk. Bentar ya. Ini 1 2 1 tulis ini. Di sini ya. Ini tadi settingan tadi di boot device priority. Di pertama flash disk, hard disk, dan CD-ROM. Kemudian kalau kita mau semua proses ini ya, ini ada USB 2 aktif, ini enable ya. Modelnya high speed, ini auto. Saya kurang tahu juga detail ya. Di secara umum itu ya. Di sini terdeteksi ada USB device, keyboard, mouse, dan 1 buah flash disk. Kemudian kalau ini sudah oke, kita bisa keluar dengan memilih exit save. Berarti perubahan kita hanya melakukan pada di sini ya, OS timer. Kalau exit dan discard change, jadi kita keluar tanpa ada perubahan. Kemudian kalau discard change ini, kita buang semua perubahan tadi ke load setup default bawaan dari komputer ini sendiri, bawaan pabriknya. Jadi kita pakai save change di perubahan pada waktu tadi. Oke. Dia akan coba lagi mengulang proses dari awal. Akan muncul nih pilihan di bawah, tombol delete, tab, dan lain sebagainya. Kemudian akan diambil alih, kalau tidak ada pilihan akan diambil alih oleh hard disk lagi. Kadang akan mengecek OS yang tersimpan di hard disk. Kalau saya di sini menggunakan Windows 7 Ultimate. Ya, akhirnya apalah tampilan desktop dari sebuah akhir dari booting ini. Berikutnya kita bisa mengecek total memori dan prosesor maupun VGA yang sudah terpasang pada motherboard. Caranya dengan tekan tombol Windows R, kemudian kita klik deactivate ya, nampak di sana ada deactivate, dan enter, maka akan ada tampilan seperti ini. Ya.
dimana memori yang terpasang dalam 4 GB dengan prosesor sebesar 3,16 GHz. Jadi nanti kalau ada di mahasiswa atau mau membeli sebuah komputer atau laptop, khususnya laptop karena kita mahasiswa harus sering bepergian ya, komputer portable yaitu atau laptop, itu perhatikan kapasitas dari prosesornya. Sekali lagi perhatikan kapasitas dari prosesornya. Yang pertama ya, usahakan lihat atau beli dengan prosesor yang terbaru. Sekal Core i generasi ke-10 atau Core i7 atau i5 atau i10 yang terbaru. Tapi semakin tinggi kualitasnya, maka semakin besar juga atau semakin mahal harganya. Itu yang Intel. Itu bisa mau beli di AMD, bisa juga, tergantung ya, nanti kalian bisa cari sendiri internet apa kebutuhan kita masing-masing. Intinya sama, pastikan kapasitas dari si prosesor itu tinggi. Kemudian pastikan memori yang tersedia minimal 4 GB RAM-nya tadi. Memori atau random access memorinya atau memorinya itu minimal 4 GB. Jadi nanti kalau adik-adik mau membeli laptop atau komputer, dua ini yang sangat penting. Dua hal ini sangat penting, sebab kalau salah satunya kecil, misalkan ini hanya 2 GB atau bahkan di bawah 2 GB, maka ketika kita membuka file-file seperti Mozilla atau Chrome, kemudian di combo multitasking ya, kita buka Chrome, kita buka atau web browser ya, kita buka lagi Word, kemudian kita buka musik, atau kita buka lagi file-file seperti Corel atau apalagi nama satu lagi yang di bidang desain ini banyak lagi ya, SolidWorks, AutoCAD. Otomatis itu kepala utamanya akan bisa jadi hang dia, overhead, sehingga akan lama prosesnya dieksekusi. Karena pasti ketika kita klik sebuah file, misalkan ini ya, misalkan Excel kita buka, akan dieksekusi, dialirkan ke memori sementara, kemudian akan dieksekusi di prosesor, baru nanti ditampilkan di VGA. Saya begitulah prosesnya. Jadi kalau VGA tadi kecil, kalau prosesornya kecil, maka itu akan memperkecil, akan memperlambat proses. Sebab masing-masing software itu, ketika kita mau download software, kalian bisa browsing misalkan softwarenya Microsoft, atau apalagi kalau game-game itu ada standar minimalnya, minimal prosesor misalkan 2 GB atau 2,5 GHz dengan memori minimal 8. Kemudian ada lagi nanti VGA minimal sekian giga. Itu yang diperhatikan. Jadi nanti tolong perhatikan lagi prosesor dan memori yang pertama. Kemudian kalau adik-adik membutuhkan itu membuat desain grafis atau berhubungan dengan desain ya, mungkin YouTuber, vlogger, maka adik akan tahap kedua yang diperhatikan adalah displaynya atau VGA-nya. Di sini saya menggunakan AMD Radeon Graphics Processor dengan kapasitasnya duct type-nya 400, kecepatannya ya 400 MHz dengan kapasitasnya total memori 2,8 GB. Jadi misalkan kalau ada file-file yang membutuhkan desain-desain, misalnya kita mau rendering, kita mau buka video-video kan, ini bisa tercapai ya, bisa tergenjot oleh dia ya.
seperti game-game berat itu bisa lah dijalankan di sini ya. Jadi kalau adik nanti butuh rendering atau butuh apa yang VGA bisa kita lihat, atau mau game mau nonton dengan kualitas yang terbaik, itu VGA bisa kita perhatikan, bisa kita lirik juga lah mau VGA dengan kapasitas berapa ya. Tahu biasanya merek-merek sekarang tuh mereknya Nvidia dan lain sebagainya, itu yang terbaru yang oke sekarang, yang merek-merek terkenal. Dan nanti kalian bisa combo dengan monitor tipe apa. Kemarin kita sudah berikan, ada TN, ada VN, kemudian ada IPS. Kalau kita mau kualitas IPS, kualitas rendering, kualitas pembuatan video atau semacamnya yang berhubungan dengan video desain grafis, kita bisa menggunakan tipe IPS untuk hasil yang lebih wah lagi. Baik, secara umum itu yang bisa kita perhatikan. Kemudian perhatikan juga kalau mau beli laptop atau komputer PC ya, PC atau laptop, perhatikan maksimal dari slot memorinya. Mari kita lihat ke sini. Lihat, ini adalah slot memorinya, ada 2 buah slot. Jadi kita bisa maksimalkan hingga 8 atau 16 GB. Semakin besar semakin bagus, semakin cepat prosesnya. Tetapi lihat lagi nanti kalau mau membeli laptop, tanya dulu atau kita bisa browsing untuk tipe CPU ini. Ada 10 GB nanti, ada CPU lagi Asus, ada CPU lagi Intel dan sebagainya. Ini canggih sekarang ya, lebih canggih dari ini yang jelas. Itu bisa maksimal hingga 62 GB, 64 GB atau 32 GB atau 16 GB. Ada tersedia informasi di sana. Jadi kalau di sini hanya 2 slot, 1 slot yang terisi, 1 slot kosong. Itu bisa saya tambahkan dengan saya ditambahkan lagi memorinya. Kemudian perbedaan memori yang tadi dengan yang laptop dari ukurannya, panjang pendeknya. Ini saya ada contoh memori laptop. Ini dia memori laptop, lebih pendek dari RAM-nya C. Ini lebih pendek dari RAM-nya PC. Sama juga untuk PC, sama seperti PC. Ketika kita ingin membeli memori, kita ingin membeli sebuah laptop, perhatikan juga, kita harus memperhatikan memori dari laptop tersebut, kapasitasnya berapa. Kemudian usahakan yang memiliki slot tambahan, sebab ada laptop yang hanya memiliki single RAM, walaupun itu besar, mungkin 8 GB atau 8 GB minimal ya. Tapi kalau hanya 1 slot itu coba pikir-pikir lagi membelinya. Misalkan tuh yang 2, walaupun hanya 4 GB tapi dia memiliki 2 slot, bisa kita maksimalkan jadi 16 GB. Sebab memori ini ada yang 1, 2, 4, 8, 16 dan kelipatan seterusnya. Kemudian perhatikan juga motherboardnya ini keseluruhannya itu juga memiliki kapasitas memori. Tanya ke penjualnya atau kita browsing, kalau untuk tipe motherboard ini berapa sih maksimal memori yang bisa dipasang. Jadi walaupun kita pasang itu lebih, misalnya kapasitas maksimal memori yang bisa dihandle-nya hanya 16 GB atau 8 GB, kita paksa hingga 12 atau 16, maka yang terbaca tetap hanya 8 GB maksimal. Jadi ya. Kemudian memori itu juga memiliki tipe-tipenya. Ada tipe 1080 atau kemudian ada 1060, 1600, 1333 dan lain sebagainya. Itu tergantung kebutuhan juga. Tergantung juga dengan kebutuhan. Kalau kita mau yang lebih cepat, maka kita beli yang lebih tinggi kecepatannya, 1066, 1600
1600 ya. Itu setahu saya itu yang paling tinggi sekarang. Kemudian kalau kita mau mengkombonya itu diusahakan nilainya sama, misalkan 1080 atau 1033 dikombo dengan 1333 juga. Jangan di lebih tinggi atau lebih rendah. Sebab kalau lebih tinggi lebih rendah, maka biasanya yang rendah yang terbaca. Misalkan kita pasang memori dengan kapasitasnya yang sesama 4 GB tapi tipenya itu 1601 dan 1333 satu, maka yang terbaca itu yang terkecil, yang terbesar akan mengikuti yang terkecil. Nah, itulah teorinya dan sudah saya coba juga, memang begitu prakteknya. Kemudian ada juga tipe prosesor yang versi lama dengan kapasitas wattnya 450. Jadi nanti adik-adik juga kalau mau misalkan mau membeli PC, pastikan kapasitas atau watt untuk masing-masing, misalkan memori berapa watt, VGA berapa, prosesor berapa, untuk DVD-ROM, untuk harddisk, itu semuanya bisa ditanggulangi oleh si power supply-nya. Sebab kalau tidak, maka listriknya akan bermasalah dan akan mempengaruhi sistem keseluruhan. Jadi dia atau akan mati sendiri atau tidak berfungsi dengan baik, dan ujung-ujungnya bisa mempengaruhi baik tidaknya komputer ini. Baik, untuk itu sekian pelajaran kali ini mengenai praktik dari otak-atik, atau kita otak-atik dari komputer sendiri. Nanti saya juga akan mencoba mengotak-atik bagian dalam dari laptop. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.